Shalom, perkenalkan nama saya Ratnawati, program studi teologi, mata kuliah penginjilan lintas budaya, dosen pengampu Ibu Erlina Magister Teologi. Sebagai tugas ujian akhir semester, saya akan menjelaskan bab 4 dan bab 5. Bab 4, strategi penginjilan lintas budaya. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Tujuannya yaitu supaya mereka mengerti, orang-orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus. Perumpamaan biji sesawi, di mana Yesus mengetahui bahwa mereka melakukan pekerjaan seperti petani, dan Tuhan memberikan contoh pada saat itu tentang biji sesawi atau tentang pertanian. Dalam menyampaikan Injil, bisa melihat latar belakang seperti pengusaha dan melihat latar belakang sebagai petani. Pelayanan Yesus di Markus pasal 4, di mana Yesus menggunakan strategi perumpamaan untuk menyebarkan Injil melampaui batas-batas manusia. Dan ada juga hambatan dalam budaya, seperti dalam menjangkau budaya Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu, atau disebut dengan kafir. Hambatan sosial atau pesan untuk lapis masyarakat, mana ini kerajaan Allah atau iman dan pengampunan bagi seluruh bangsa, suku bangsa pada saat itu. Memahami budaya lokal, Yesus mengajak orang-orang dengan perumpamaan atau ilustrasi dengan menggunakan tentang seorang penabur yang diceritakan dengan jelas oleh Markus, bagaimana Yesus mengisahkan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih pada tanah berbeda-beda. Begitu juga saudara, dalam menyampaikan Injil, kita harus terlebih dahulu melihat konteks atau melihat tempat yang akan kita beritakan atau kita menyampaikan Injil, di mana pada saat itu Tuhan menaburkan benih atau memberikan contoh. Ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di pasir, ada yang jatuh di tanah yang kering, ada yang jatuh di berbatuan. Pasti tanaman yang akan ditanami di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang banyak. Bagian B, Yesus juga menggunakan media yang ada di dalam budaya atau tanpa sinkritisme. Yesus menggunakan suatu media seperti pelita. Pelita yang kita ketahui yang diletakkan di atas kaki dian. Fungsi dan kegunaannya untuk menerangi atau cahaya yang digunakan di saat gelap atau malam hari. Jadi Tuhan menggunakan media sebagai pelita, yaitu untuk menerangi kehidupan manusia pada saat ini. Dan Tuhan juga memberikan media, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Mana pada waktu itu Tuhan mengumpulkan seluruh murid-muridnya dan seluruh bangsa untuk dibagi-bagikan roti dan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada saat itu makanan yang dibagi-bagikan memiliki sisa 12 bakul. Dan seperti itu media yang digunakan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia saat sekarang ini. Berikutnya, Tuhan menggunakan media pintu, di mana Tuhan memberi akulah jalan bagi orang yang memerlukan. Tinggal mengetuk pintu, maka Tuhan akan membukakan dan Ia akan masuk ke dalam hati kita yang sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan juga memberikan
perumpamaan atau media di mana lebih baik onta lewat lubang jarum daripada orang kaya tidak masuk surga. Yang dimaksud di sini, lebih baik orang miskin tapi memiliki kerendahan hati dan memiliki sifat kepribadian yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, daripada orang kaya menghambur-hamburkan kekayaannya, membanggakan kekayaannya, tetapi tidak dengan apa yang dia miliki. Jadi manfaat pelita tidak mungkin terang kalau ditutupi. Jadi maknanya ini, pelita ini diletakkan di atas atau tempat yang membuat ruangan tersebut menjadi terang. Bagian C, memberdayakan potensi yang ada. Perumpamaan tentang benih, yaitu proses pertumbuhan dan sebagai tugas orang percaya dalam memberitakan Injil, mendoakan sesama, dan kita biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja. Karena Yesus menggunakan indikator lokal supaya bisa menjangkau Galilea. Dan ada menurut para ahli, yaitu menurut Packer berkata bahwa orang Kristen paling waras dan bijaksana pada saat berdoa. Jadi menurut pemahamannya, jikalau orang Kristen tidak berdoa, maka kehidupannya tidak ada apa-apanya atau tidak ada artinya. Bagian D, menciptakan terobosan atau goal atau tujuan. Dalam penginjilan, kita harus mencetak gol atau hasil. Kita harus memiliki hasil atau jiwa yang akan dijangkau. Jadi terobosan itu harus ada jauh, jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Jadi harus mengalami pertumbuhan rohani. Bagaimana supaya terjadinya terobosan? Jadi harus pergi bekerja keras, daya, doa, dan dana. Jadi ada 3, daya, doa, dan dana. Seperti dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20, ada ayat yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bab 5, aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Bagian A, utamakan yang terpenting. Yang dimaksud di sini ada beberapa bagian. Bagian 1 yaitu utamakan yang terpenting. Jadi yang kita ketahui, utamakan yang terpenting. Jadi kita mengutamakan yang lebih utama. Yang pertama, hidup kudus. Hidup kudus adalah suci, jauh dari dosa atau tidak bercacat. Jadi kredibilitas pewarta ini ditentukan oleh konsistensi hidup atau kesaksian indah. Jadi sia-sia jika tidak mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan atau keseharian. Nah, jadi jikalau kita tidak hidup kudus, maka kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Bagian 2, doa dan mukjizat. Doa dan mukjizat ini atau supranatural yang terjadi di luar kekuatan manusia. Doa dan mukjizat ini dalam penginjilan adalah peperangan rohani. Doa adalah senjata atau doa sebagai senjata utama dalam untuk membuka setiap hati yang tertutup atau menghancurkan benteng kejahatan untuk hidup kudus. Karena orang-orang yang akan kita injili pasti ada yang terbuka dan ada yang menutup atau memiliki hati yang keras. Tetapi kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu bimbang, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa atau Roh Kudus Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita baik dalam bahaya, Tuhan akan terus ada bersama dengan kita.
Kredibilitas karakter ini bukan pendekatan hebat, melainkan hidup yang mencerminkan kepribadian Kristus di mata orang lain. Jadi, karakter yang dilakukan ini itu mencerminkan kepribadian hidup Kristus. Integritas moral menghadirkan kemunafikan ini, di mana kejujuran atau dalam dukungan dan hubungan adalah kunci atau rasa hormat. Jadi integritas moral, kita menjauhkan diri dari yang namanya kemunafikan. Kita hidup dalam kejujuran, dan itu adalah kunci untuk hormat, rasa hormat kita kepada Tuhan. Berikutnya, bejana yang kudus. Allah memakai kita dan terus bertambah, dan kita juga serupa dengan Yesus, yaitu dalam hal untuk membawa Injil kepada yang belum mendengar, atau orang-orang yang masih belum pernah mendengar siapakah juru selamat. Senjata rohani adalah kita harus memiliki yang namanya doa, karena doa adalah sebagai medan peperangan yang sejati untuk menghadapi musuh sebelum bereaksi. Ketiga, pelumasa hati. Pelumasa hati ini adalah Roh Allah bekerja melalui doa yang kita panjatkan pada orang yang memiliki kekerasan hati, dan hatinya akan dilunakkan, dan seperti besi yang karatan akan lunak. Berikutnya, tanda ajaib. Tanda ajaib adalah memohon mujizat untuk menghubungkan kabar Injil kepada mereka yang mencari Tuhan. Jadi sebelum pergi dan diutus, kita harus membangun hubungan intim kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. 3, pendekatan alamiah. 1, berdampingan memasuki dunia mereka secara perlahan dan penuh hormat. Ketiga, menurut pendekatan alamiah, yaitu mendengarkan dan memahami budaya dan setiap keraguan dan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Kita sudah memahami budaya mereka. Ketiga, dialog membangun percakapan dua arah dan monolog atau kita melakukan ceramah. Keempat, mengarahkan atau menyampaikan kabar baik secara alami dan berbasis firman Tuhan. Dan kita harus sebagai penginjil harus sudah menyiapkan ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung atau meneguhkan mereka untuk mengetahui juru selamat yang sesungguhnya. Filipus tidak memaksa, ia mendekat dan menjawab pertanyaan yang ada di pikiran orang tersebut. Dan prinsip ini juga berdampingan, seperti menghentikan kuda liar. Kita harus berlari berdampingan untuk mengarahkan, bukan menghadang dari depan secara kasar. Integritas penginjilan berbuah. Jadi hidup kudus memberikan kredibilitas yang nyata bagi pesan yang kita bawa, dan tidak lupa juga dengan doa yang kuat untuk memberikan kita kekuatan baik spiritual untuk menembus hambatan budaya. Dialog yang tulus atau strategi Alkitabiah ini itu untuk menyampaikan Injil secara relevan. Apakah kita layak atau tidak layak? Nah, ini suatu pertanyaan ya. Ia memberitakan Injil merupakan panggilan Allah. Jadi bukan karena kita layak, tapi karena Allah telah mempercayai umat itu kepada kita. Bagian B, diperlukan waktu. Jadi butuh proses yang lama untuk menceritakan kabar baik itu, dan memerlukan waktu yang sedikit. Jarang orang langsung beriman pada pendengaran. Pertama, Yesus meluangkan waktunya selama 30 tahun.
Jadi lebih untuk bersama manusia, kitalah yang harus pergi kepada mereka. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai ayat 17. Jadi betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Gaya hidup terbuka atau berbagi hidup, makan bersama, bertemu di tempat kerja, dan berdagang sambil mengobrol, itu suatu gaya yang terbuka dan penyerahan hidup. Jadi menjadi segala-galanya bagi semua orang demi memenangkan mereka. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22, bagi orang yang lemah aku menjadi seperti yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi keterbukaan ini suatu sikap yang ramah setiap saat sebagai alat memberitahukan kebenaran Allah. Keputusan yang tidak mudah. Jadi keputusan tidak mudah ini suatu partisipasi sosial yang ikut serta dalam kerja bakti dan kegiatan lingkungan setempat. Prioritas hubungan hadir di tengah masyarakat ini pada Hari Ibu Nasional daripada hanya di gereja. Fleksibilitasnya atau jadwal mengatur jadwal, yaitu agar memungkinkan integritas dengan tetangga atau kasih yang berarti pengorbanan dari aspek praktis. Jadi prinsip atau dasar alkitabiahnya itu pada saat ini itu rela tidak makan babi atau memelihara anjing demi tetangga. Jadi hindari syak yang seperti itu. Seperti ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil yang berhala, bukankah juga orang yang lemah atau hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa itu karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dengan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Hukum kasih dalam Filipi pasal 2 ayat 6, melepaskan hak pribadi demi memungkinkan orang lain segala-galanya, seperti dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Melakukan apa saja yang diperlukan untuk misi supaya menyelamatkan bagi mereka yang lemah. Jadi demikian saja pembahasan bab 4 dan bab 5. Demikian saja video tugas ujian akhir semester. Saya sapa kita kembali. Shalom.